me out with your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya mengapa kita harus mengetahui seleksi kerja ya, metode apa yang digunakan oleh perusahaan pada saat seleksi kerja itu. Jadi ini memudahkan kita sebagai pelamar kerja untuk mengetahui perusahaan mana saja yang cepat dalam merespon CV kita atau yang lama. Jadi biasanya waktu efektif untuk mengirim CV yaitu pada saat jam kerja perusahaan, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena jika mengirim CV pada waktu malam hari, dikhawatirkan tidak dibaca oleh HRD perusahaan. Jadi ya kita harus mengetahui gitu ya, perusahaan mana saja sih yang kita inginkan gitu. Kalau perusahaan favorit ya lama gitu ya, kayak manufaktur itu kan favorit gitu, banyak yang pengen masuk. Jadi otomatis banyak gitu yang pengen masuk sana juga. Otomatis ya CV kita mungkin kepanggil setelah 3 bulan gitu. 3 bulan baru panggil gitu ya kita untuk tes itu di sana ya, bagi pelamar kerja. Nah, selanjutnya lebih baik mengikuti seleksi penerimaan karyawan melalui walk interview atau seleksi yang panjang melalui alur tes seleksi berkas, CV, psikotes, wawancara, dan kesehatan. Nah ini penting sekali nih ya. Jadi nanti saya akan menjabarkan lagi ya dengan teori-teori yang ada ya. Jadi ya saya praktekkan gitu ya. Karena saya juga sebelumnya sudah pernah juga ya untuk melamar pekerjaan gitu ya melalui ada 2 metode nanti ya. Saya jelaskan nanti di slide berikutnya. Jadi ini sangat penting juga ya untuk mengetahui hal ini. Jadi untuk seleksi ini ada yang hanya melalui interview saja, lalu kita diterima gitu ya, bawa berkas gitu, langsung ke terima gitu ada ya, tinggal wawancara lah istilahnya. Ada juga yang melalui proses yang panjang, melalui seleksi berkas, psikotes, kesehatan ya, psikotes ada yang sampai 2 kali juga ya, mulai ada perusahaan gitu ya. Biasanya perusahaan favorit gitu ya, kayak semacam PT tambang gitu, itu lama itu seleksinya. Jadi metode seleksi penentu karyawan yaitu beberapa metode yang tepat untuk seleksi para calon karyawan menurut Malayu Hasibuan. Nah, metode-metode tersebut diantaranya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu ada metode non ilmiah. Metode non ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana dasar pemilihannya tidak didasarkan kepada kriteria atau standar ataupun spesifikasi jabatan, tapi hanya berdasarkan kepada perkiraan pengalaman. Metode ini merupakan metode seleksi yang berdasarkan tradisi lama atau metode lama. Itu mempunyai kelemahan besar, yaitu tidak mempunyai pegangan yang pasti akan tepat tidaknya seorang karyawan untuk memangku suatu jabatan. Menggunakan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut: surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat terangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, terakhir mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Nah, ini yang saya bilang tadi itu ya, yang walk interview itu biasanya yang metode non ilmiah. Nah, di metode ini teman-teman sangat mudah ya untuk melamar itu ya kalau saingnya dikit, karena ini hanya menggunakan interview saja ya. Jika melamar sedikit maka teman-teman akan mudah keterima. Kenapa mudah diterima? Karena yang pertama, untuk metode walk interview ini tidak semua orang berani gitu ya. Kebanyakan itu orang yang terdekat gitu, yang dekat dengan perusahaan yang berani ke sana karena dikhawatirkan pada penipuan dan sebagainya. Namun ada juga yang benar-benar perusahaan ini merekrut dengan cara metode seperti ini dan bukan penipuan ya. Jadi metode ini benar-benar ada dan memang bukan penipuan. Tetapi beberapa perusahaan ada yang melakukan metode seperti ini, namun perusahaan itu perusahaan penipuan gitulah. Biasanya diberikan uang atau apa gitu ya. Biasanya pelamar-pelamar itu memberikan uang pada perusahaan agar diterima. Nah itu yang salah itu. Jadi ya kalau udah kayak gitu itu nipu lah, udah jelas itu. Tapi kalau perusahaan ini tidak memungut uang, itu perusahaan yang benar itu. Kalian lamar saja sudah, itu sudah pasti benar kalau tidak memungut uang gitu ya. Nah, jadi metode ini biasanya para pesaingnya sedikit ya, bagi yang tidak mengetahui gitu, yang takut penipuan gitu. Oke. Nah, yang kedua ini metode ilmiah. Metode ilmiah adalah seleksi dalam pelaksananya berdasarkan pada spesifikasi jabatan dan kebutuhan nyata yang akan diisi serta pedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Seleksi metode ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah
Dalam metode ilmiah berdasarkan pengetahuan diadakan tes pada calon karyawan yang mana nilai dan hasil tes tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah karyawan tersebut diterima atau ditolak. Adapun prosedur seleksi yang lazim diadakan adalah sebagai berikut: seleksi surat lamaran yang masuk, pengisian formulir lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, tes-tes pemeriksaan, tes psikologi, persetujuan atas atasan langsung, memutuskan diterima atau ditolak. Ini biasanya PT-PT besar ya dan favorit yang memakai metode ilmiah ini karena memang ini merupakan benar-benar seleksi ya, yang dimana prosesnya itu rumit ya, mulai dari awal mengirim CV saja itu dipanggil bisa 3 bulan ya. Jadi ibaratnya teman-teman ini ya melamar di bulan Januari gitu, kepanggil tes bulan Maret, dan untuk tes lagi selanjutnya gitu ya. Pokoknya proses panjang itu, total bisa sampai 4 bulan ada ini ya seleksi ini, atau mungkin lebih ya tergantung perusahaan. Kalau perusahaan tambang sih ya mungkin panjang gitu ya. Untuk perusahaan manufaktur biasanya menggunakan metode ilmiah dalam seleksi tenaga kerja. Jadi teman-teman harus mempersiapkan CV sebagus mungkin ya, dan sertifikat kalau bisa yang banyak, sertifikat pelatihan gitu ya. Karena di metode ilmiah ini benar-benar HRD untuk menyeleksi berkas kalian ya di sini jika pelamar banyak gitu ya. Jadi karena memang PT favorit gitu yang dilamar, jadi ya nunggunya lama juga gitu karena memang gajinya besar gitu ya. Metode ilmiah ini tidak sembarangan PT gitu, maksudnya ya PT-PT yang favorit lah gitu yang pakai metode ilmiah ini. Jadi termasuk metode yang panjang ya caranya dari awal sampai akhirnya itu. Jadi ya kesimpulannya, terserah teman-teman ya ingin menggunakan seleksi apa gitu ya untuk melamar pekerjaan. Maksudnya ya teman-teman ini harus mau tahu gitu perusahaan ini perusahaan apa nih, perusahaan besar atau kecil. Biasanya kalau yang kecil itu biasanya dia menggunakan metode non ilmiah, yaitu hanya melakukan seleksi berkas dan wawancara saja biasanya. Untuk kesehatan biasanya perusahaan ini malah tidak ada ya gitu ya, tidak ada kesehatan gitu ya, jadi langsung kerja aja gitu, memang lagi butuh gitu ya. Nah jadi termasuk metode non ilmiah juga ya, karena memang lagi butuh dan perusahaan juga senang gitu ada yang datang untuk menjadi tenaga kerja ya. Sedangkan untuk metode ilmiah tadi, metode ilmiah yaitu untuk perusahaan yang favorit yang sudah besar itu, jadi mereka ingin benar-benar selektif dalam memilih karyawan, karena karyawan yang sudah masuk ke perusahaan-perusahaan favorit itu mereka akan dijaga ya biasanya agar tidak keluar lah gitu, akan diberikan apa tuh, di fasilitas gitu ya agar loyal gitu. Sama juga sih yang non ilmiah agar loyal juga, tapi ya untuk yang metode seleksi ilmiah biasanya manajemen perusahaannya sudah baik gitu ya, kondisi keuangan perusahaan juga sudah ini apa banyak gitu ya, jadi mereka tidak ingin asal-asalan gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam memilih karyawan untuk yang ilmiah tadi. Sedangkan yang non ilmiah juga sebetulnya perusahaan ini benar-benar juga seleksinya mungkin karena terkendala waktu dan biaya juga ya, karena untuk non ilmiah ini biaya yang dikeluarkan sedikit ya, tidak melakukan kertas psikotes gitu ya, seperti ilmiah tadi itu bisa menghabiskan banyak uang gitu ya. Jadi ya itu semua tergantung dari manajemen perusahaan, bagaimana perusahaan itu menginginkan seleksi ya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dalam menjelaskan ataupun ada isi yang salah. Saya mohon maaf ya, karena itu ya, saya dapat pengalaman gitu ya, baik dari diri sendiri ya secara pribadi maupun dari teman-teman ya, memang seperti itu teman-teman saya gitu ya. Memang seperti itu perusahaan dalam melakukan proses seleksi. Jadi ya tergantung kalian aja gitu, ingin seleksi yang mana. Ya, terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.